2 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 37. Silakan anak laki-laki akan membaca ayat yang genap dan perempuan ayatnya yang ganjil. Demikian sampai ayat 37. Kita mulai dari laki-laki ayat 32. Together 1, 2, 3 dan. Dan Elisa masuk ke rumah. Ketika anak itu sudah mati dan berbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas sang itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia mengharap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Ya, kita akan nanti lihat videonya sebentar. Apa yang bisa kita dengarkan hari ini? Cerita yang bukan dongeng ini sengaja dipilih oleh Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Hambanya menuliskan dalam kitab Raja-Raja peristiwa di mana supaya kita yang hidup di zaman ini tahu bahwa doa itu akan membuat hidup jauh lebih mudah. Berdoa dengan benar, berdoa sesuai dengan 6 syarat doa dijawab, 5 penghalang doa dihindarkan, maka doa seperti apapun bisa terjadi. Elisa sengaja dipilih Tuhan pada zaman kehidupan Israel yang tidak mudah. Waktu itu mereka bukan mengalami firman Tuhan setiap Sabtu ada ibadah, enggak ada. Tempat beribadah juga belum ada. Suara Tuhan hanya datang sekali-sekali kepada Nabi. Dan waktu itu Tuhan memakai Nabi Elia, kemudian menurunkannya kepada Elisa sebagai Nabi yang bersuara kepada umatnya Israel. Dan kita menyaksikan hamba Tuhan Elisa ini sangat-sangat menentukan keselamatan kehidupan umatnya pada waktu itu. Salah satunya adalah yang minggu lalu kita sudah belajar bagaimana suami atau salah seorang dari nabi yang meninggal dan dia meninggalkan istri serta 2 anak. Mereka hidup di dalam ketakutan, kemiskinan karena penagih hutang datang dan mereka tidak punya sesuatu. Masih ingatkah apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang ada padamu? Oh iya, sedikit, tinggal sedikit minyak. Coba bayangkan, sedikit minyak tapi bisa dituang ke berpuluh-puluh tempat yang kosong dan hasilnya bisa dijual membayar hutang, sisanya bisa beli Kentucky, beli pizza, dan dia beli sekarang yang merek terkenal Momoyo. Nah, enak. Kenapa? Karena ada Tuhan di keluarganya dan ada doa dari orangnya. Nah, berarti kesulitan apapun di bumi ini sebenarnya tidak masalah. Kalau ada Tuhan, nggak ada pun kesulitan. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada cerita apa-apa. No power, no miracle, nggak ada mujizat apapun. Tapi penagih hutang datang pun, tapi karena ada doa hamba Tuhan Elisa, maka orang ini diselamatkan. Hari ini kita melihat cerita ini belum berakhir. Bagaimana pentingnya peran seorang hamba Tuhan. Jangan ada yang melamun. Jangan nengok, Miss Lian ini ganti-ganti bajunya. Enggak usah kau pikir itu. Ya, saya bisa lihat dari depan ini, kau ada mendengar firman Tuhan ini atau kau sedang menghayalkan sesuatu.
karena saya diangkat Tuhan kepala sekolah, dikasih saya indera ke-6. Semua orang punya panca kan, saya 6 indera. Makanya bisa kepala sekolah, mata-mata yang melihat saya tahu apa isinya. Ih, keren ya Han, makanya jadi kepala sekolah. Diholikit bertawak dulu ya kan. Harus dikasih Tuhan indera ke-6 kalau pemimpin. Kalau enggak ya enggak bisa. Dibully saya si Matias. Duluan saya bully dia. Get out. Jadi saya tahu ini mana yang pura-pura agak di bawah dia mencatat, padahal enggak ada catatannya. Ya, jangan kau buat nanti kena panggil kemari, kena KUHP ya. Oke, bisa fokus? Oke, yuk. Nah, jadi apa yang mau Tuhan ajarkan peristiwa ini? Wah, ini sangat luar biasa, spektakuler, ajaib sekali. Elia siapa tadi? Ya itu saling membantu, makasih ya. Elisa itu bukan nama perempuan ya, itu nama laki-laki. Dia Elisamen, bukan Elisawati. Nah, Elisa ini dia jalan terus. Tujuannya jadi pendeta cuma satu. Kita selalu berdoa di sini. Hari ini juga kita akan doakan yang mau jadi pendeta. Pak pendeta ini bukan hanya khotbah di mimbar. Dia jalan ke Mentawai, jalan ke NTT, jalan ke Tiga Juhar, mau mencari orang, mau diselamatkan, mau ditolong. Salah satunya janda di Sarpat. Dan waktu perjalanan ini dia sangat lelah. Ada sih hotel tempat penginapan. Tapi dia nggak mau pakai kalau terlalu mahal. Nah, tapi ada saja jalan keluar yang dibuat Tuhan. Ada satu keluarga, suami istri yang takut akan Tuhan, sangat mencintai Tuhan dan hamba Tuhan, sengaja menyediakan satu kamar untuk hamba-hamba Tuhan yang dalam perjalanan kalau lewat boleh singgah di rumahnya. Saya gini mimpi, Tuhan siapalah nanti murid-murid saya ini ya, yang kalau dia nanti udah berhasil, ada otaknya, hatinya kayak gitu. Kalau dia nggak pandai khotbah pun, tapi dia mendukung pengkhotbah. Amin. Nah, Miss aku nggak pandai khotbah, nggak apa-apa. Boleh kau pilih seperti perempuan Sunem ini. Dan waktu Elisa lewat, dia membuka pintu rumahnya dan memberikan kamar itu untuk dia. Ini untukmu. Wah, Elisa hamba Tuhan sangat memuji Tuhan dan sangat ingin memberkati. Dia katakan apa? Apa aku buat bayarannya? Bolehkah aku melakukan? Oh enggak usah Nabi Elisa. Kami sudah punya semua. Wah itu luar biasa ya. Tetapi Elisa berdoa karena mereka tidak punya anak. Tidak punya keturunan. Elisa berdoa supaya Tuhan memberikan anak. Tahun depannya mereka punya anak di usia tua dan mereka sangat bangga, sangat bersyukur dengan itu. Ditimang-timang anak yang jangan ngantuk dulu Salmas. Ya, di sini. Nah, memang harus berjuang. Pengkhotbah ini pun berjuang. Kamu yang duduk pun harus berjuang. Tapi kalau sepagi ini nggak usah pernah berjuang lah ya. Kalau ada ngantuk di sini berarti tadi malam ada nyongkel lemari orang, itunya itu. Gak dipakai waktunya untuk tidur. Ya Salmas, masih eksis kau timmu dengan Aldio nyongkel lemari orang? Nah itu mungkin maka ngantuk ya. Karena CCTV malam-malam bicara sama Mislan. Oh ada Salmas jaga pintu, Aldio buka lemari, nampak dia. Ya, jadi fokus saja kau. Oke. Tidak lama kemudian anak ini mati. Dan waktu itu si ibu katakan, dulu pun ku bilang gak usah kau kasih anak. Untuk apa kau kasih anak kalau aku harus mengalami? Wah, apa yang terjadi setelah itu? Kita lihat videonya. Silakan. Aku lelah. Kenapa kita tidak berhenti di peristirahatan? Karena penginapan itu terlalu mahal. Nah, hanya ini tempatnya bisa kita sewa. Itu si GHJ adanya. Wah. Kami menyebutnya ruang nabi. Siapapun yang lewat boleh menginap di sini. Dan ini untukmu. Lalu apa yang bisa kami bantu?
Jika aku mampu, aku akan melakukannya. Aku berjanji. Kami tidak membutuhkan apapun. Kami telah memiliki semua yang ada dalam hidup. Dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa, kalian akan mempunyai anak. Tapi itu tidak mungkin, kan? Yakinlah, kalian akan mempunyai anak. Cepat, ambilkan tempat yang lain. Ini, Bu. Ini keajaiban. Ada di Sarpan Ibu yang minggu yakin lalu. anak-anak ini cukup untuk membayar hutang. Dan kita bisa memulai hidup baru. Tuhan telah menyelamatkan kita, anak-anak. Kalian harus selalu ingat. Tahun depan anaknya lahir. Iya, anakku si ganteng. Anakku. Kau tampan sekali. Ya, ini cerita. Maaf, Ya. Tuan Aman. Ini air minumnya. Silahkan Tuan. Anda harus minum sesuatu. Aku sekarat. Tidakkah kalian lihat? Keluar kau. Aman Perwira kena sakit kusta. Nyonya, boleh aku bicara? Boleh. Seandainya kita di Israel, Tuhan pasti akan sembuh. Ada seorang nabi di Israel, seorang hamba Tuhan. Maika, cepatlah ke sini. Itu ayahmu. Iya, ayah di sana. Sekarang ibu ingin kau bawakan makanan untuk ayah. Baik, Bu. Akan aku antarkan. Tunggu dulu. Kau harus yakin kalau semuanya aman. Kau ingat terakhir kali saat rotinya jatuh ke parit. Sekarang, ini bukanlah roti perahu. Iya, baik. Tapi sesuatu terjadi. Yang begitu dekat ayah dengan ayah. Kepalaku. Maika. Kau kenapa anakku? Anak itu jatuh sakit lalu mati. Joanna, apa yang kau lakukan? Iya, Pak. Anakku mati. Pergilah ke sana, Ki Haji. Cepat, pergilah. Temui anak itu. Jika kau sudah bertemu, usapa dengan tongkatku ini. Dan Tuhan akan memberkatimu. Ya, ini doa Ki Haji. Tapi nggak terjadi. Aku mohon Tuhan, berikan kekuatan untukku. Karena aku berhak. Dia pulang melaporkan. Berdoaku. Aku melakukan perintahmu. Tapi anak itu sudah pergi. Tidak. Tapi hamba Tuhan ini melalui doanya, doa orang benar, Kumohon Tuhan, orang tuanya begitu baik, begitu rendah hati. Aku janjikan berkah untuk nama anak itu, anak yang diberkati. Dengarkan doaku Tuhan. Aku tahu Kau Maha Kuasa. Hidupkanlah dia kembali. dan lihatlah Maika, anakku. Coba diulang sebentar, mundur doa Elisa. Kita dengarkan sekali lagi doa.
Aku lelah. Kenapa kita tidak berhenti di peristirahatan? Karena penginapan itu terlalu mahal. Coba kita melihat Yakobus 5 hanya ayat ini 16 tempatnya bisa katakan, kita sewa. doa orang benar. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, doa orang yang benar memang perlu pertama orangnya dulu benar. Coba kita dengarkan dulu doa Elisa. Ayah, yang tadi. Tidak. GHJ. Aku mohon Tuhan, berikan kekuatan untukku. Karena aku berhak. Stop. Coba lihat. GHJ juga berdoa kan? Tapi kenapa enggak terjadi? Apa? Kuat. Kenapa enggak terjadi doa GHJ? Salah berdoa. Apa salahnya? Oke, kau harus ingat, ada 5 penghalang. Apa salah GHJ di sini doanya? Yang mana maksud saya? Kan tahu kita. Doa sesuai kehendak Allah, yang penghalangnya. Ayo, yang mana? Siapa bisa ceritakan? Ayo. Toh tadi hamba Tuhan nyuruh dia berdoa toh? GHJ pergilah bawa tongkatku ini. Sesuatu akan terjadi. Kenapa enggak terjadi? Dia juga berdoa. Pakai mic, tolong dulu. Agak ligat gitu. Karena dia berdoa keinginan dirinya, dia minta kekuatan untuk dirinya. Yang mana itu? Iya, yang mana betul yang kau bilang, tapi kan harus ada dasarnya. Yang mana? Pas dia berdoa, Miss. Oke, ada yang mau melengkapi? Udah hampir benar. Ada? Jangan takut-takut. Ayo. Kenapa doa GHJ tidak dijawab? Doa Elisa orang yang sama? Ya. Adanya yang tahu. Karena dia pas berdoa dia berkata dalam doanya itu berikanlah aku hak gitu untuk menyembuhkan anak ini. Tapi kan harusnya di dalam doa itu dia meminta tolong kepada Tuhan. Tapi di dalam doa itu dia berkata berikanlah aku hak karena aku berhak seperti menyembuhkan anak ini, Miss. Jadi kesalahan doanya itu karena dia itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak meminta kepada Tuhan, tapi dia meminta untuk diri sendiri supaya Tuhan memberikan dia hak untuk menyembuhkan anak yang sudah mati ini, Miss. Ingat, doa adalah untuk kemuliaan Tuhan. Anak ini si GHJ berdoa untuk siapa? Untuk siapa? Nah, jadi ini pembelajaran. Berdoa pun kita, kalau itu bukan untuk Tuhan, supaya jadikanlah aku polisi Tuhan, supaya nampak aku keren, supaya aku jangan dibully, supaya bisa aku gini. Doa yang gitu enggak dijawab. Itu maksudnya. Kita lihat bandingannya dengan doanya Elisa. 6 syarat doa dijawab, 5 penghalang doa itu sudah harus di sini lengket. Sehingga waktu kita berdoa kita harus tahu. Silakan. Coba dengarkan. Kumohon Tuhan, orang tuanya begitu baik, begitu rendah hati. Aku janjikan berkah untuk nama anak itu. Anak yang diberkati. Dengarkan doaku Tuhan. Aku tahu Kau Maha Kuasa. Hidupkanlah dia kembali. Oke, silakan. Nah, coba lihat. Isi doa Elisa dengan doa GHJ begitu jauh. Kumohon. Ini adalah kerendahan toh. Aku tahu Kau Allah Maha Kuasa, hidupkanlah karena aku yang menjanjikan anak ini untuk mereka. Artinya apa? Elisa berjuang berdoa anak itu hidup, bukan karena waktu itu
nggak ada anak di Israel, kurang nanti anak-anak di sini, nggak ada masuk TK Holy Kids. Bukan itu. Tapi dia bilang, aku tahu kau maha kuasa. Dan dia sudah tahu kau maha kuasa. Kalau mati anak ini kan dia ragu nanti, nggak yakin dia kau maha kuasa. Maka hidupkanlah supaya dia tetap percaya engkaulah Tuhan yang maha kuasa. Di sini siapa yang ditinggikan? Demi kepentingan siapa Elisa berdoa? Itu makanya Tuhan menjawab. Nah, mari kita ambil ini. Supaya kalaupun kita lipat tangan tutup mata tiap hari, jangan saudara seperti Elisa. Bahwa capek berdoa tapi doanya tidak kena jawab. Karena apa? Karena tidak ada kehendak Tuhan di dalam doanya. Semua untuk kepentingan diri sendiri. Doa seperti itu, biarpun seluruh acara lakon, seluruh acara adat bilang totokan kami kam, totokan kami kam, tetap sajanya kita ke neraka. Karena doa yang benar, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita akan lihat, jangan dulu ngantuk Andika. Siapkan tenagamu untuk ribut. Oke, Andika, Pak Hendro. Yuk lanjut, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini. Slide berikutnya. Cepat-cepat. Pelajaran yang didapat. Laki-laki membaca nomor 1. Bagus duduknya Aldio, bagus. Laki-laki membaca nomor 1, 2, 3 ya. Hal pertama dan utama yang harus kita lakukan waktu sulit adalah berdoa, berdoa, berdoa. Ingat itu. Kesulitan pasti ada. Tapi hal pertama bukan mengeluh. Bukan kita cari jalan keluar. Apalagi kita membalas, merepet. Kalau ada kesulitan kecil atau besar Aldio, tugas kita, bagian yang perlu kita lakukan Sihol adalah berdoa. Berdoa, berdoa. Nomor 2 perempuan, 2, 3 ya. Percaya akan apa yang didoakan. Berdoa dengan iman. Itu syarat doa nomor 3. Betul ya. Ketiga laki-laki, 2 ya. Tuhan berkuasa membangkitkan orang mati, berarti nyawa kita ada di tangan Tuhan. Karena itu jangan main-main dengan Tuhan. Nyawa kita ada di tangan Tuhan. Sehat begitu happy tadi anaknya, sukacita, dalam hitungan detik hidup bisa berubah kalau Tuhan mau. Karena nyawa kita ada di tangan Tuhan. Aku percaya kau Allah Maha Kuasa. Boleh enggak ini menjadi iman kita? Bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang bisa mengubah nasib orang. Bisa mengubah keadaan manusia. Jangan kita pikir dengan kondisi kita sekarang. Orang tua kita yang punya rambung sekian, rantai, nyamannya aku. Kalaupun aku enggak belajar bagus. Semua bisa berubah dalam hitungan detik. Tapi hal yang sama juga bisa. Holy Kids yang sekarang mungkin muridnya satu gereja. Tapi kalau kita serius melakukan firman Tuhan, yang satu gereja ini akan bisa memberkati bangsa dan dunia ini. Ini menjadi doa kita. Ini menjadi harapan kita. Kalian dan saya yang duduk di sini, semua kita sedang diproses. Sedang dipilter Tuhan. Mungkin memang gak semua kena pakai. Tapi kita percaya bahwa akan ada nabi seperti Elisa. Mungkin ada sih orang kayak Gehazi yang hanya mementingkan merepet ya kan. Udah capek aku ini gak cari hotel kan itu tadi katanya kan. Mahal kali hotel Gehazi. Cuma ini rumah. Iya, nah adanya yang gitu. Tapi nasibnya ceritanya juga hanya begitu toh, doanya tidak dijawab. Tapi kami percaya, kita percaya. Kalau kita setia melakukan firman Tuhan, apalagi setelah kepulangan dari Korea, kita diyakinkan bahwa Holy Kids satu-satunya di Indonesia masih yang ada gereja, keluarga dan sekolah bersinergi. Orang Korea sendiri masih berdoa, gereja mendirikan sekolah supaya bisa bersinergi.
Hanya ada satu masih di Kanada. Artinya apa? Mana tahu Tuhan mau memakai sekolah ini. Tuhan mau memakai orang-orang yang ada di sekolah ini supaya kamu adalah orang-orang yang akan menyelamatkan bangsa ini seperti Elisa. Yang punya harapan seperti itu boleh pegang dadanya. Amin Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Mungkin mimpinya itu enggak mungkin, tapi aku berharap. Karena aku percaya, apa kata Elisa? Engkau Allah Maha Kuasa. Amin. Pegang itu. Ya, Allah kita itu yang Maha Kuasa. Di luar Allah Kristen gak ada Maha Kuasa. Makanya gak usah kau pilih agamamu Islam. Jangan pernah kau ganti agamamu Islam kalaupun ada jabatan tertinggi. Karena hanya ada di Alkitab cerita Allah Maha Kuasa hanya ada di Allahnya Israel. Saya tantang kau, khususnya kau orang-orang yang ada di Mentawai, di mana yang sekarang daerahmu sedang dihijaukan, sedang ditangkap. Berdoa untuk negerimu, berdoa untuk kecamatanmu. Jangan pernah ganti kitab sucimu dengan apapun. Karena hanya di sini ada Allah yang Maha Kuasa. Yang keempat kita baca bersama, 2, 3 ya. Pentingnya peran hamba Tuhan dalam hidup kita. Coba lihat peran hamba Tuhan tadi. Walaupun majelisnya berdoa, majelis tosi Haji, tapi doa Elisa menentukan nasib, menentukan kehidupan perempuan dan suaminya dan anaknya. Wah, karena itu kita harus menghormati hamba Tuhan. Gak bisa kita hidup tanpa hamba Tuhan. Jangan bangga kali kalau mama kita pun majelis. Enggak, hamba Tuhan sangat menentukan nasib negara ini. Doa hamba Tuhan itu adalah doa di mana tangan Tuhan disalurkan kuasanya. Makanya kita harus bersyukur. Sekaligus kita harus berjuang supaya hidup kita dekat-dekat sama hamba Tuhan. Ya toh? Karena kalau dekat sama hamba Tuhan, tangan hamba Tuhan menumpangkan tangan di atas kepala. Yang kita buat doa ini, itu bukan doa kaleng-kaleng, itu Alkitabiah. Jangan kau sepele kalau kita didoakan. Doa orang yang benar. Jika dengan yakin, naik hafalannya. Jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita hafal. Yakobus 5 ayat 16b. 2, 3 ya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Pertama, orangnya benar. Doa yang dinaikkan dengan keyakinan, sangat besar kuasa. Aplikasi. Silakan maju ke depan yang punya cita-cita jadi pendeta. Kita akan mendoakannya.